ini. Jadi ACP-nya tidak dipotong lagi. Nah, ACP itu ukurannya, itu seukuran modul ukurannya itu seperti ukuran gipsum, ukuran triplek gitu ya. Lebarnya 1,2, tingginya 2,4. Jadi bisa langsung dipasang satu panel seperti ini. Gitu ya. Nah, rangkanya mengikuti modul ini, gitu ya. Tentunya ini karena tingginya 2,4 ini harus dibagi dua, gitu ya, sehingga menjadi ukurannya 60 kali 120 misalnya, gitu ya, atau 120 kali 120 bisa begitu, ya. Dan ekspresinya kan berbeda, ya, lebih apa? Kesannya itu lebih rapi, ya, kemudian lebih clear, gitu ya, tidak tidak banyak tonjol-tonjolan yang komponen-komponen struktur yang terlihat. Tonjolan-tonjolan komponen strukturnya tidak terlihat, gitu ya. Jadi clear, bersih, gitu ya, lebih kelihatan apa modern. Gitu. Kemudian, nah ini proses pemasangan ACP, gitu ya. Nah, proses pemasangan ACP itu ya pertama harus dipasang rangka. Rangkanya, rangkanya harus mengikuti modul dari ACP, ya. Kalau ACP itu ukurannya 1,2 kali 2,4, misalnya mau dipasang utuh ya, kalau misalnya diperkecil bagaimana ukurannya 60 kali 120? Ya bisa. Jadi rangkanya tetap ukurannya 60 kali 120. Begitu ya. Jadi bisa dibagi ukuran ACP itu bisa dibagi berdasarkan modul ACP. Gitu ya, seperti ini. Kemudian rangka itu hanya nempel, bisa nempel di komponen struktur ataupun bisa nempel di dinding. Ya, ditempel. Nah, nempelkannya ya seperti sama seperti certain wall tadi, jadi dengan menggunakan bracket, ya. Kita lihat sistem konstruksinya seperti apa. Nah, ini proses pemasangan ACP ya pada salah satu gedung seperti ini, ya. Terus kemudian ini yang rangkanya masih terlihat begini ya, ini dipasang landscape begini, ukurannya 120 kali 240. Ini 60 kali apa? 120 kali 240. Jadi kotaknya biasa seperti ini. Ya, rangkanya. Oke, terus kemudian bagaimana pemasangan rangka ACP itu, ya. Detail pemasangan rangkanya seperti ini. Misalnya ini dinding atau komponen struktur, kolom misalnya begitu ya. Nah, ini bracketnya, ini dinabol ke dinding atau komponen struktur. Kemudian bracket ini untuk memegangi rangka, ya, rangka vertikal atau main frame-nya, ya, main frame-nya, gitu ya. Nah, kemudian main frame itu ada yang vertikal, kemudian ada yang horizontal, ya. Nah, vertikalnya itu berulang sesuai dengan modul ACP yang akan digunakan. Kemudian yang horizontalnya pun juga mengikuti ukuran ACP yang akan digunakan, gitu ya. Jadi seperti ini. Oke ya, ini 3 dimensinya. Ini apa bracketnya begitu ya, kemudian ini rangkanya, kemudian sambungan ACP itu diselesaikan dengan seal atau sealant ya, sealant khusus ACP gitu ya, kan ada sambungannya ya, sambungan diisi dengan sealant supaya menyatu sambungannya itu dan tidak ada celah ya, supaya air tidak mudah masuk ke dalam ruang gitu ya, atau ke dinding seperti ini. Dan berikutnya, nah, ini gambar rencana rangka ACP ya. Ini modulnya 60 60 60 secara horizontal begitu ya. 60 60 60 seperti ini. Kemudian yang vertikalnya pun juga 60 60. Ya boleh 60 60 karena ACP-nya mau dipasang ukuran 60 60 seperti ini. Nah, ini ACP-nya yang merah ya. Ini 60 ukuran 60 60. Begitu ya.
Jadi ukuran ACP yang paling kecil itu bisa 60-60 begini. Ya, paling gedenya ya 240 kali 120 kali 240. Ya, jadi satu modul begini ya. Ini kan 60 paling kecil ya. Ini dipotong berdasarkan modul pembagi habis dari ukuran ACP. Begitu ya. Oke, gitu. Nah, ini aksonometri ya, hubungan antara rangka dengan ACP ya. Ini ada rangka mainframe-nya yang horizontal maupun vertikal ini. Ini menggunakan besi holo ya. Ini bisa besi holo ukuran berapa ini? 50 berarti 5 cm ya kali 2,5 cm kalau mengikuti ini ya. Kemudian ada apa ini? Ini apa? Ada bagian yang berfungsi untuk memegangi ini, bracketnya ACP ini, ya. Jadi ACP itu dipegangi oleh bracket yang nempel di rangka. Ini ya. Ini diviser, 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 ya. Jadi secara horizontalnya ada bracketnya, vertikalnya juga ada bracketnya. Jadi bracketnya itu ada bracket rangka, ada bracket ACP-nya. Ini ya, seperti ini. Oke, terus kemudian berikutnya, ini contoh rangka ACP ya, dan pemasangannya seperti ini. Jadi rangka vertikalnya begini, nah ini bracketnya, ya, ini bisa nempel di dinding, gitu ya. Kemudian mainframe-nya itu untuk menempelkan ACP seperti ini. Ya. Nah, bentuk ACP itu seperti ini. Ya, panel ACP itu seperti ini. Ya, ini terbuat dari aluminium, gitu ya. Dan memiliki ketebalan berapa mili ya? Mungkin sekitar 4 sampai 5 mili Pak ya. ACP itu. 3 sampai 5 mili. Nanti bisa lihat di brosur berapa tebalnya ACP, gitu ya. Kemudian tersedia dari berbagai warna, ya, merah, kuning, hijau, dan seterusnya. Ya, terus kemudian ini ada ACP yang perforated, ya. Jadi ACP itu di lubang-lubang, ya. Kalau Anda lihat di pintu tol, ya, kan ada pintu tol seperti pintu tol Padalarang misalnya ya, itu kan menggunakan ACP yang perforated, ya, yang lubang-lubang seperti ini. Ya, sudah ada, ya. Jadi kalau kita butuh ACP yang lubang-lubang sudah tersedia, ya, sudah ada pilihannya, gitu ya, seperti ini. Kemudian nah, dimensi panel ACP itu tadi yang saya sampaikan 1,2 kali 2,4 meter, ya, 2,44 meter ya. Kemudian lebarnya 1,22 meter. Kalau dipotong jadi 2 ya berarti 1,2 kali 1,2. Ya, dipotong secara horizontal. Kalau dipotong secara vertikal berarti 60 kali 2,4. Ya, nah, seperti itu. Jadi jangan sampai kita memotong ACP itu tidak modul ukuran standar ACP, ya. Kalau tidak modul nanti bisa banyak yang terbuang. Jadi harus mengikuti modul. Gitu ya. Oke, terus kemudian ini ekspresi dari bangunan yang menggunakan dinding cladding ACP, ya. Kita lihat dindingnya tidak di finish, ya, kemudian langsung dipasang rangka, kemudian ditempeli ACP seperti itu. Ya, ini masangnya horizontal kan, ini ACP-nya ya. Ini 120 yang berdirinya, kemudian yang horizontalnya ini yang 2,4. Jadi kotaknya begini. Jadi dipasang secara landscape. Oke. Nah, kemudian ternyata ACP itu ya, ACP itu juga ada yang cutting ya, cutting. Jadi untuk membuat ACP motif ya. Nah, motifnya itu bisa
bisa apa ya. Jadi kita bisa membuat gitu ya, mau motif apa tinggal dipesan nanti gitu ya. Jadi seperti ini ya. Ini cladding dengan ACP cutting ya. Kan biasa kan kita melihat atau pernah melihat bangunan yang dindingnya itu dengan motif seperti ini. Misalnya gitu ya, itu dengan ACP ya, bisa dengan ACP seperti ini. Oke, terus kemudian udah habis tentang ACP. Oke, itu tentang ACP ya. Oke, dari sini ada pertanyaan tentang dinding cladding atau secondary skin ya. Kenapa disebut dengan secondary skin? Karena ini merupakan dinding kedua gitu ya. Karena dinding pertama kan, dinding pertamanya dinding konvensional. Nah, dinding konvensional itu kan harus di-finish. Supaya tidak di-finish, ekspresinya itu nampak modern, maka ditempel dengan dinding kedua, gitu ya, sebagai secondary skin. Dan secondary skin itu juga bisa berfungsi sebagai penahan panas supaya tidak masuk dalam ruangan, gitu ya. Jadi yang diterpa panas itu dinding keduanya terlebih dahulu, kemudian panasnya kan jadi tidak masuk ke dalam ruangan, gitu ya. Jadi ada proteksi. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Tentang certain wall maupun secondary skin. Nah, dari setelah saya memberikan materi ini, saya harapkan kalian nanti bisa mempraktekkan pada desain rancangan, ya, pada mata kuliah rancangan arsitektur, tugas akhir, misalnya begitu ya. Anda bisa praktekkan menggunakan